Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam konten Insan Praja. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah kali ini saya sudah bersama Abah Navigator yang akan memandu kita semuanya selama dalam konten kali ini. Dan kami berdua di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani rohaninya sehingga bisa terus beribadah, memperbaiki ibadah lahir batinnya. Amin. Ya. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih ya. Kami ucapkan terima kasih untuk para penonton dan juga para subscriber, juga para netizen dimanapun berada, yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sudah bergabung dengan Insan Praja. Mudah-mudahan kalian semuanya dimudahkan segala urusannya, dibukakan pintu-pintu rezekinya dari segala arah penjuru mata angin, diberikan berkah halal dunia akhirat tentunya. Untuk tema kali ini seperti biasa kita akan dialog dengan salah satu gaib berhubung dengan hukum yang ada di Indonesia ya. Dan juga ini juga rame tentang keputusan-keputusan hukum yang ada di Indonesia ini memicu pro kontra antara rakyat dengan para orang-orang penegak hukum di Indonesia ini. Yang paling ramai ini di kasus korupsi ya, korupsi 300 triliun itu. Mungkin ramai diperbincangkan karena vonis penjaranya itu dibilang hanya 6,5 tahun ya. Iya. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa kok korupsinya segitu, jadi vonisnya hanya segitu. Bahkan juga ada salah satu dulu kasus di sawit ya, ada yang korupsi sekitar 100 triliun, kabarnya juga vonisnya itu seumur hidup. Jadi kenapa ini kok sangat ringan, itu ramai diperbincangkan. Dan kita nanti mungkin tidak menuju ke situ saja, kita akan menelisik bagaimana sih kondisi hukum yang ada di Indonesia ini sebenar-benarnya melalui dimensi gaib. Nanti kita akan mendatangkan gaib yang tahu tentang hukum yang ada di Indonesia ini semuanya, bagaimana, apakah hukum di Indonesia ini baik-baik saja, apa ada permainan di dalamnya, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan daripada para netizen yang menonton channel Insan Praja ini. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Abah Navigator, mungkin kalau ada yang ditambahkan monggo. Iya, langsung dimulai. Oke, siap. Jadi konten ini silahkan diambil sisi positifnya, hikmah-hikmahnya. Yang jelek monggo dibuang, karena kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami yang ngalami di sini karena keimanan itu tidak bisa dipaksakan ya, sebab semua manusia memiliki hak iman sendiri-sendiri, hak untuk percaya sendiri-sendiri. Jadi kami tidak memaksa saudara untuk mempercayai konten kami kali ini. Percaya silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anna maksudi waridul karnat lodi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Umadatul akan kunci Rasul. Thank you. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Saya panggil makhluk gaib. Saya panggil makhluk gaib yang tahu tentang hukum di dunia ini.
Saya panggil, saya minta hadir, hadir, hadir masuk dalam tubuh mediator yang ada pada sekarang ini. Allah masuk. Masuk jikalau penyusup yang tidak saya masukkan otomatis keluarkan dari jasad ini. Belum ada tanda-tanda masuk. Saya panggil makhluk gaib yang tahu tentang, menjelaskan, tahu tentang hukum di Indonesia ini, yang tahu, yang mengerti saya panggil, saya hadir. Sallallahu alaihi wasallam masuk dalam tubuh mediator ini. Allah masuk, 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 masuk. Sampurasun. Ya Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Wonten punapa panjenengan sak menika ndugiaken kula ya. teng mriki? Ya wonten parikatos ingkang sangat penting. Ada acara yang sangat penting yang saya nanti mau pertanyakan. Kalau boleh tahu siapa panjenengan yang hadir? Kawula Iya. Ki Ageng Wirasaketi. Ki Ageng Wirasaketi. Itu dari kerajaan mana Ki Ageng Wirasaketi? Kawula ing kerajaan Mojopahit sakmenika sampun sakmeniki kula ditugasaken. Riyin dados menjabat dados pejabat napa riyin tugasipun teng kerajaan Mojopahit? Kawula gadhah tugas wujudipun penegak keadilan wonten kerajaan sakmenika. Sasampune niki kawula gelaripun pun boten kados riyin. Gelar kula sakmeniki Ki Ageng Wirasaketi. Iya iya. Ngapunten nggih, kula cek riyin kebenaranipun kersane mangke kula lan kita sedaya mboten tertipu, maksudnya terperdaya napa namine niku basa kramane. Nah niku nggih. Kula cek riyin nggih. Kula pastekno. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masuk dalam tubuh mediator ini, apa yang dikatakan itu jikalau itu bohong, sekarang juga keluarkan dari jasad mediator. Semuanya pastikan.
Ngapunten nggih niki kula paringi keilmuan sekedhik saking beliau guru kami, yaitu beliau Sang Hyang Nurjayang Nirwana, biar panjenengan kersane saged ndamel bahasa Indonesia nggih. Pripun? Sumangga Nggih. kawula sakmenika. Nggih, ngapunten. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Saya minta dalam memori otaknya saya masukkan bahasa Indonesia, bisa mengerti bahasa Indonesia dengan fasih, dengan jelas. Masuk sallallahu Muhammad. Allah. Pripun, bagaimana? Terima kasih. Apa yang bisa saya bantu? Iya, ini ada tugas untuk menerjemahkan, mengetahui babagan hukum di negara Indonesia sekarang ini. Ini kan sudah ramai dibincangkan oleh masyarakat rakyat Indonesia kan. Ini ada kasus yaitu korupsi di tambang timah sebesar 300 triliun. Luar biasa ini. Nah, masalah korupsi tadi nah itu penegak hukum kan ada yang bukan ada, tapi mau dihukum selama 6,5 tahun. Itu kan sedikit sekali kalau jumlahnya, kalau dibandingkan dengan korupsinya uang segitu banyaknya. Menurut panjenengan bagaimana masalah hukum itu? Coba mungkin ada dari segi lain, mungkin ada yang turut campur masalah itu, apa bagaimana menurut panjenengan? Coba dijelaskan sedikit. Jujur saja, sebenarnya saya sudah enggan untuk membahas persoalan keadilan hukum yang ada di negeri ini. Sebab itu tidak penting bagi saya. Sebab negeri ini kerusakan sudah ada di mana-mana. Dan itu sebagai wujud untuk kerusakan itu akan ditiadakan di negeri ini. Seperti bangunan rumah itu, jika rusak, biarkan mereka-mereka yang merusak untuk merobohkan. Nanti tugas kita sebagai yang mencintai negeri ini adalah membangunnya kembali dengan penuh kebaikan, sehingga kebatilan dan kesaliman bersih dari negeri ini. Persoalan hukum, jika saya membahas itu, maka saya juga kepingin untuk ketawa. Iya, tidak apa-apa. Tetapi dibiarkan saja. Iya. Sebab para leluhur kalian terdahulu itu, ada yang mengatakan nanti anak cucumu di akhir nanti, di zaman akhir nanti, banyak yang menjadi hewan. Jadi manusia itu di zaman akhir seperti hewan, seperti binatang buas yang sedang mengejar untuk menjadi santapannya. Itulah manusia di akhir zaman. Tentu saja itu manusia yang tidak memiliki keimanan, haus dengan segalanya, sama seperti binatang buas, seperti hewan yang tidak memiliki otak pikiran, gampang untuk dipengaruhi hawa nafsunya.
sehingga apa saja dia lakukan demi untuk kepuasan, kekenyangan perutnya. Begitu. Sebenarnya juga kami sebagai leluhur juga enggan dan tidak terima atas itu semuanya. Dan kami ingin obrak-abrik semua yang ada di atas para jabatan-jabatan itu yang tidak sesuai dengan janjinya, tetapi ada yang melarang kami. Oh, berarti yang dimaksud orang makan orang ya itu ya? Itu Ya. di akhir zaman itu. Betul. Semuanya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Oh, berarti gini, apa yang terjadi sekarang itu biarkan di orang-orang itu yang biar menerima apa yang diterimanya, maksudnya apa, gimana, seperti Iya, karena kezaliman sudah merajalela. Tentu saja pasti ada suatu kezaliman yang berada dalam keadilan. Mengingat keadilan secara lahir di dunia ini sudah rusak. Mereka-mereka yang punya uang menang. Mereka-mereka rakyat kecil kalah dengan orang yang mempunyai jabatan tinggi. Itu sudah pasti. Zaman akhir ini mereka bisa membayar segalanya dengan apa yang dia miliki. Berarti itu antara orang yang korupsi dengan pejabat itu ada hubungannya apa, gimana maksudnya tadi? Tentu saja. Berarti sudah waktunya mungkin tatanan negara ini hancur, orangnya seperti itu apa gimana? Ya, sebetulnya pada zaman kerajaan kami, orang-orang yang seperti itu sudah ada sejak dulu. Bukan hanya di zaman kerajaan kami, tapi sudah ada sejak dulu zaman nenek moyang. Tetapi hukuman bagi mereka adalah hukuman mati. Oh, ya. Sungguh. Kalau gitu kan adil, kalau sekarang kan tidak ya. Hukumannya hanya sedikit. Kalau yang nyuri ayam hukumannya banyak. Itulah mereka-mereka yang tidak bisa membayar dengan apa yang mereka miliki, karena mereka hanyalah sebagai rakyat kecil. Nah, itu ada pertanggungjawaban enggak ya seorang seperti itu nantinya? Tentu saja ada. Dan tak lama orang-orang yang seperti itu sampai dia menikmati harta yang dia dapat yang tidak jelas itu habis, maka mereka akan sirna dari dunia ini. Lalu gimana nanti kalau uangnya itu dibuat kasih makan anak dan istrinya, keluarganya, itu ada efeknya apa tidak? Tentu saja itu semua akan menyeret sama saja nanti ikut dengan kepalanya itu. Kasihan Dan ya. tentu saja akan dihukum di neraka selama-lamanya. Luar biasa kasihan ya, anak turunnya nggak tahu tapi ikut merasakan siksanya. Tetapi kami para leluhur juga sedikit demi sedikit untuk selalu memberikan bisikan kepada pemimpin kalian untuk menegak secara tegas apa yang terjadi di tanah airnya. Juga wujud pemimpin itu harus adil. Oh gitu. Sayangnya mereka-mereka itu semuanya Tidak mau. mempunyai uang. Jadi bebas untuk melakukan apa saja. Jadi itu masih banyak ya yang kasus-kasus seperti itu, mungkin masih berlanjut yang kedepannya nanti akan terbongkarnya seperti itu. Apa gimana? Iya. Sebenarnya kasus seperti itu banyak, dari mulai yang kecil sampai yang tinggi. Permainan hukum keadilan di Indonesia ini sudah sangat kekejian sekali, sungguh sangat keji. Mas, walaupun seandainya ini itu keadilan mungkin ditegakkan dengan syarat seadil-adilnya, itu gimana?
Apakah semua kena apa yang mungkin? Banyak orang yang tidak mau memiliki jabatan tinggi seperti mereka itu. Jikalau keadilan ditegakkan, maka tidak ada perebutan jabatan di negeri ini. Karena mereka takut akan itu. Oh, takut dengan amanah tadi maksudnya? Ya. Luar biasa ini ya. Ya, mudah-mudahan yang selalu berbuat zalim itu semua akan terbongkar segera. Itu pasti. Dan mereka akan rusak dengan sendirinya, akan tersingkir dengan sendirinya. Tinggal manusia yang memiliki keimanan kepada penciptanya, ketakwaan kepada penciptanya itu, tinggal menikmati nanti dan membangun negeri ini lagi. Oh iya. Dan sebagai wujud manusia yang memiliki keimanan sekarang ini dan untuk saat ini, kita lihat saja, biarkan mereka, biarkan anjing-anjing itu menggonggong seperti hewan yang sangat kelaparan. Wah, bahaya sekali ya kalau hewan memakan hewan, sama mangsa sama temannya sendiri, saudaranya sendiri ya, termasuk seperti itu artinya. Orang-orang zaman itu, zaman sekarang, haus kemewahan, haus duniawi demi kekenyangan perutnya. Padahal tidak tahu hidupnya hanya berapa tahun ya, mungkin 50 apa 60 tahun akan ditinggalkan itu. Dan terus gimana menurut panjenengan, apa yang mungkin disampaikan untuk kita semua yang di masa-masa pengalaman di masa dahulu zaman kerajaan itu sekarang boleh diwedarkan mungkin pengalaman. Dulu keadilan di zaman kerajaan kami sungguh sangat ditegakkan. Tidak ada yang berani untuk merebutkan jabatan kecuali orang-orang tertentu. Iya. Tidak seperti zaman ini. Maka dari itu dulu rakyat hidup dengan kemah ribah. Bukan seperti sekarang. Sekarang semuanya haus duniawi, mereka haus dengan kemewahan hidup, gaya hidup, semuanya diperebutkan. Iya. Ya sudah, mungkin ada tambahan yang lain. Sekiranya sudah cukup dan saya enggan untuk membahas keadilan di Nusantara ini. Biarkan. Ya sebenarnya saya itu juga enggan, tapi biarkan orang-orang mengerti tentang keadaan di akhir zaman ini kan. Jadi semuanya itu akan semua berkedok itu akan terbongkar semuanya nantinya seperti itu. Jangan kita ikut-ikutan, biarlah mereka itu muncul dengan sendiri-sendirinya ya. Ya terima kasih, saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf mungkin ada kesalahan tadi, kurang sopannya boleh panjenengan boleh kembali ke tugasnya. Terima kasih. Iya. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan kembali ke tempatnya semua. Tadi sahabat Insan Praja ya yang dirahmati Allah, itulah penerjemahan dari Goib, penelitian dari Goib yang dulunya juga penegak hukum di Kerajaan Majapahit. Kita himbau semua sahabat, mungkin ada yang kericuan di masalah apa ya, mungkin kurang keadilan seperti ini, biarkan saja,
semuanya nanti akan kebongkar dengan satu persatu ya sahabat ya. Jadi Allah menciptakan neraka dan surga itu tidak sia-sia nanti seperti itu. Ya betul sekali. Ya, terima kasih saudaraku semuanya. Kita mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin kata-kata kita yang menyinggung saudaraku semua dengan tidak sengaja. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.